Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem. Namo Buddhayu. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Saudara-saudara tercinta, hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang kapan Yesus disalib atau kematian Yesus. Kita sudah belajar kapan Yesus lahir, yaitu di musim gugur antara tahun 3 sampai 4 sebelum Masehi. Itu sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan belajar kapan Yesus disalib. Kita merayakan penyaliban Yesus dengan perayaan Hari Paskah atau sekarang sering disebut dari perayaan Easter. Dengan kebangkitannya biasanya hari Jumat di awal bulan di bulan April. Nah, apakah Alkitab menentukan seperti itu? Mari kita belajar. Bukan kita mau mencari kesalahan, tapi kita ingin tahu supaya kita merayakan dengan benar. Yang kita rayakan apanya? Apa maksudnya? Mari kita teliti dengan seksama. Kematian adalah akhir hidup seseorang dengan segala prestasi dan karyanya, pencapaian dan pengabdiannya. Prestasi akhir hidup. Apakah dia menjadi seorang pahlawan, atau apa dia menjadi seorang pengkhianat, atau orang biasa-biasa saja, tidak perlu dicatat. Inilah arti penting kematian seseorang yang sering dirayakan dengan haul, dengan prestasinya. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Apa makna kematiannya? Benarkah dia disalib atau tidak? Benarkah dia dibangkitkan dan diangkat ke surga atau tidak? Ini penting buat keimanan orang Kristen. Sebab kalau Yesus tidak disalib dan tidak dibangkitkan, inti keimanan orang Kristen itu sia-sia. Kata Paulus, kalau dia tidak dibangkitkan maka sia-sialah iman kita. Jadi hal ini perlu dan dipahami dengan benar. Yang pertama, kita harus paham arti penting itu. Yesus mati, disalib, dan dibangkitkan. Ini satu pemahaman yang menjadi dasar iman orang Kristen. Dikisahkan dalam Alkitab, Yesus ditangkap oleh laskar imam besar, dihadiri di rumah imam besar Kayafas, kemudian diserahkan pada Herodes. Tapi Herodes tidak mau mengambil keputusan, dikirim kepada Gubernur Pilatus untuk diadili karena tuduhannya memberontak mau jadi raja Yahudi, melawan Roma. Pilatus memeriksanya dan tidak mendapati kesalahan pada dirinya. Istrinya memperingatkan dia, hati-hati, maka Pilatus cuci tangan. Dia berusaha menyelamatkan Yesus. Karena hari itu hari raya, maka Pilatus memberikan amnesti pada satu narapidana. Dihadapkanlah Barabas dan Yesus. Dia berharap Barabas disalib, Yesus dibebaskan. Tetapi masa yang sudah diatur, direkayasa oleh imam-imam itu meminta supaya salibkan Yesus dan bebaskan Barabas. Saudara, inilah peristiwa penyaliban yang dicatat dalam Alkitab. Dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, yang dicatat oleh orang yang paling dekat dengan peristiwa itu daripada kita. Jadi, Yesus Kristus dibangkitkan. Itu catatan Kisah Rasul 2 ayat 24. Disaksikan oleh banyak murid,
di dalam Injil Sinoptik, dan dia dimuliakan menjadi Tuhan dan Kristus. Tulisan Paulus, Filipi 2 ayat 9-11. Dan kemudian dia akan datang kembali di akhir zaman. Injil Sinoptik 1 Tesalonika 4 dan Wahyu. Dia akan duduk di sebelah kanan Allah sebagai hakim adil. Mazmur 110 ayat 1, Kisah 7 dan di dalam Wahyu. Yang kedua, apa makna kematian Yesus? Kematian Yesus mempunyai arti penting karena dia membuka kedok kejahatan iblis yang telah menipu manusia, sehingga dengan demikian iblis dihukum, dipecat sebagai penguasa dunia. Inilah yang sudah kita pelajari, bahwa apa yang kita dalami dalam Amma, Alkitab menjawab Anda di depan, bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan malaikat dengan napas hidupnya. Dan kemudian bumi yang belum berbentuk itu diserahkan pada malaikat untuk dibentuk dengan kuasa kemuliaan dan kebebasan. Disinilah terjadi bibit kontroversi, karena ada malaikat yang iri karena Yesus yang dipilih. Ini sudah kita pelajari di awal-awal pelajaran kita. Maka Yesus adalah malaikat perjanjian, Efesus 2 ayat 10, Maleakhi 3:1. Dia adalah malaikat yang diajak bicara oleh Allah, Kejadian 1 ayat 26. Yang dipilih Allah di antara malaikat, Ibrani 1 ayat 5-6, Mazmur 2 ayat 7-8. Jadi inilah pertarungan antara anak Allah Yesus Kristus dengan iblis yang juga seorang pemimpin malaikat. Saudara-saudara yang tercinta, makna kematian Yesus adalah sebagai tanggung jawab atas kejatuhan manusia. Maka dia harus membela diri dan menunjukkan kepada Allah bahwa manusia tercipta dengan sempurna. Maka harus lahir benih perempuan. Itulah perjanjian, malaikat perjanjian dengan Adam dalam Kejadian 3 ayat 15. Adam akan dipimpin kembali kepada harmoni dan harus melahirkan benih perempuan, manusia yang benar-benar taat dan jujur, bebas dari egoisme. Inilah makna penting, dan untuk itu tidak mungkin manusia bisa melawan malaikat, melawan iblis. Maka Yesus turun ke dunia atas izin Allah. Malaikat perjanjian turun menjadi Mesias. Dia mati dalam keadaan sempurna, tidak bercacat, tidak berdosa dan tidak berdusta. 2 Petrus 1 ayat 3-4. Sehingga kematiannya menimbulkan kegembiraan di surga. Malaikat yang mengenal Yesus adalah panglima malaikat yang diizinkan Allah turun ke dunia, mati di tangan manusia. Maka majelis malaikat dibentuk. Yesus dan iblis sama-sama malaikat diadili di majelis malaikat. Maka terbukti Yesus benar, dia harus dipulihkan kembali sebagai panglima malaikat, dan iblis dihukum karena dia melanggar keadilan. Saudara-saudara tercinta, Alkitab adalah kesaksian Yesus. Kisah 5 ayat 39-44. Dengan kata lain, Alkitab adalah risalah pembelaan Yesus untuk memulihkan manusia yang jatuh dalam dosa. Ini sangat penting, maka kematian Yesus menjadi penting. Mari kita lihat yang keempat sekarang. Kapan Yesus disalib? Yohanes Pembaptis, ketika dia membaptis Yesus, dia sudah menunjuk, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Artinya penyaliban Yesus itu
terjadi atau dilambangkan oleh Paskah atau pembebasan budak Yahudi dari Mesir, yaitu domba yang disembelih pada malam itu. Kita biasanya merayakan Paskah yang kemudian disebut Ester hari Jumat terdekat dengan 14 Nisan Yahudi. Paskah seperti yang ditulis dalam kitab Keluaran itu dimulai dengan hari ke-14 bulan pertama Nisan. Biasanya di bulan April. Dan kebangkitan 3 hari kemudian. Ketika Yesus berada di dunia, orang Yahudi bertanya, "Engkaukah Mesias itu? Berilah kami tanda." Maka Yesus berkata kepada orang ini, pada bangsa yang degil ini, tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Apa tanda Yunus? Anak manusia harus 3 hari 3 malam di dalam kubur. Matius 16 ayat 4, Yunus 1 ayat 17, di mana Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Saudara-saudara kekasih, mari kita hitung. Karena Yesus adalah kegenapan Alkitab, maka Alkitab sangat akurat. Benarkah Yesus 3 hari 3 malam dalam kubur? Mari kita lihat. Yesus disebut anak domba Allah, Yohanes 1 ayat 29, Keluaran 12 ayat 5-11. Dia dirayakan sebagai Paskah dengan menyembelih domba. Imamat 23 ayat 5, yaitu tanggal 14 Nisan, bulan pertama baru. Nah, setelah itu akan diikuti dengan perayaan roti tidak beragi 7 hari lamanya. Jadi nyambung itu. Paskah, perayaan 7 hari roti tidak beragi. Nah, kita akan lihat sekarang di dalam Alkitab. Paskah adalah perayaan pembebasan budak Mesir di bawah pimpinan Musa. Maka Yesus adalah perayaan kematian Yesus adalah dan kebangkitan Yesus adalah perayaan pembebasan umat percaya dari dosa, dari perhambaan dosa. Jadi sangat penting. Kapan dia disalib? Menurut sejarah, maka sesuai dengan nubuat Daniel, kalau dalam nubuat Daniel 9 ayat 24-27 dikatakan, setengah sabat itu akan dibunuh seorang yang tidak berdosa. Artinya dari tahun 27 tambah 3,5 tahun. Antara tahun 31 itulah Yesus disalibkan. Jadi tanggalnya pasti 14 Nisan, tahunnya 31. Dan kebetulan, bukan kebetulan, memang begitulah bahwa di dalam kalender Yahudi 14 Nisan tahun 31 itu jatuhnya pada hari Rebu malam. Atau kalau orang Yahudi sudah termasuk hari Kemis. Kalau orang Jawa juga malam Kemis. Jadi Yesus disalibkan malam Kemis, dikuburkan malam Kemis. Ada dikubur Kemis, Jumat, Sabtu. Dia dibangkitkan Sabtu malam atau malam Minggu, hari pertama sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau kita melihat seperti itu, mari kita lihat. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Dalam Matius 27 ayat 62-63, setelah Yesus disalib, esok harinya imam besar datang pada Pontius Pilatus minta penjagaan kubur. Karena dia takut murid-muridnya mencuri dan mengatakan Yesus bangkit. Mereka dijaga di kubur.
Artinya setelah Yesus disalib, hari berikutnya imam-imam menghadap Pontius Pilatus, gubernur Roma. Apa artinya? Kalau Yesus disalib Jumat, maka hari berikutnya Sabtu. Itu hari Sabat. Tidak mungkin orang imam-imam itu melakukan pekerjaan di luar Ka'bah atau di luar sinagog. Jadi pasti bukan hari Sabtu. Nah, kalau Yesus disalibkan hari malam Kamis, maka Kamis pagi imam-imam, malam Kamis atau imam-imam masih bisa menghadap Paulus. Kenapa itu disebut dari Sabat? Karena setelah disalibkan 7 hari itu semua Sabat. Jadi kita mengerti bahwa Yesus disalibkan malam Kamis dan imam-imam masih bisa bekerja menghadap Paulus. Saksi kedua adalah perempuan-perempuan yang pergi meminyaki. Hari pertama, minggu pagi buta, perempuan itu sudah pada datang ke kubur. Tetapi kubur sudah kosong, Yesus sudah bangkit. Jadi Yesus bangkit sebelum itu. Itu hari pertama. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan dengan pasti bahwa Yesus disalibkan malam Kamis 14 Nisan tahun 31, dibangkitkan hari Sabat malam atau malam Minggu 3 hari kemudian. Demikian Alkitab menjelaskan dengan artinya sehingga kita bisa merayakan itu dengan satu keyakinan yang pasti. Ada 2 sistem memperingati. Atau kita merayakan kematian Kristus atau penyaliban Yesus berdasarkan harinya atau tanggalnya. Lazimnya kita merayakan menurut tanggalnya. Oleh karena itu banyak sekali orang merayakan, termasuk orang Yahudi, merayakan Paskah 14 Nisan tiap tahun. Itu tidak pasti hari Jumat, bisa bergeser sesuai dengan kalendernya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.